Berhadapan dengan COVID-19, jangan-jangan kita ini terlalu takut dengan bayang-bayang. Akibatnya, kita lebih memilih untuk diam dan tidak bergerak. Adalah tugas negara untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, termasuk vaksinasi. Dan di dalam banyak kesempatan, Bapak Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia meminta supaya vaksinasi digenjot dan digalakkan. Tetapi ketika target dari pemerintah tidak tercapai, apa yang bisa kita buat? Bahkan bisa jadi ada umat kita di paroki kita yang belum mendapatkan vaksinasi. Apakah kita hanya akan diam dan menunggu giliran dari pemerintah, atau gereja Katolik bisa bergerak? Gereja Pakem yang posisinya itu berada di dalam saluran itu bergerak untuk bekerja sama dengan dinkes melaksanakan vaksinasi ini. Akhir-akhir ini memang ada beberapa paroki yang dipakai oleh pemerintah menjadi tempat pelaksanaan vaksinasi. Luar biasa dan patut diapresiasi. Tetapi ada sesuatu yang unik dan bisa kita pelajari, bisa kita tiru dari paroki Santa Maria Assumpta Pakem. Mereka bukan hanya menjadi tempat pelaksanaan, tetapi mereka mengadakan vaksinasi dan bekerja sama dengan pemerintah. Di Pondok Pesantren Al-Qadir Tanjung itu mengadakan vaksin untuk semua umat. Pada saat itu saya datang ke Al-Qadir, ditanya Pak Kiai, siap nggak ikut gabung untuk vaksin, pengadaan vaksin umat? Oh siap. Memang ternyata betul bahwa di Al-Qadir yang ikut vaksin itu tidak hanya para santrinya, lalu umat Islam, tetapi banyak juga umat Katolik yang ikut vaksin di Al-Qadir. Dari situ timbul gagasan, alangkah baiknya kalau gereja itu juga bisa mengadakan kegiatan semacam di Pondok Pesantren Al-Qadir untuk mengadakan vaksinasi umum. Setelah itu kontak-kontak dengan pengurus Diwan. Tidak perlu malu untuk belajar dari tempat lain. Tak perlu malu untuk meniru dan mengikuti gerakan baik yang dilakukan oleh orang lain. Maka lalu kami tanggapi bahwa kami ini sungguh sangat senang, antusias supaya gereja kita di paroki Pakem ini bisa ambil bagian untuk mengatasi kesulitan terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Maka kami menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Wadiono yang sudah diadvokasi dan menghubungi Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman yang membantu kita memberikan vaksin 1000. Setelah ada kepastian, baru kami menyampaikan informasi ini kepada Romo Paroki, kepada pengurus Dewan Pastoral Paroki Pakem, dan itu kami mengadakan pertemuan internal. Akhirnya semuanya setuju untuk mengadakan kegiatan ini dengan berbagai kajian terlebih dahulu, dan awalnya diputuskan kita sepakat untuk 500, tetapi ternyata 500 itu masih kurang. Dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan lalu memberikan acuan supaya 1000 paket. Akhirnya ditanggapi oleh Dewan Pastoral Paroki Pakem
bahwa vaksinasi di Paroki Pakem yang melibatkan seluruh warga Pakem, baik itu yang Hindu, Buddha, Kristen, Muslim, tentu juga Katolik, itu ditanggapi dengan baik. Dan ketika sebuah keputusan telah diambil, maka segala risiko dan konsekuensinya harus dihadapi dengan penuh tanggung jawab dan sukacita. Sebetulnya kami juga agak itu tadi ketegangan antara optimis dan pesimis. Optimis karena memang itu sangat penting, sangat mendesak, banyak yang belum, tapi pesimisnya dalam waktu yang amat singkat Bandung Bondowoso ini mampu mendaftar 1000. Tetapi puji Tuhan, ketika kami mengumpulkan ketua-ketua lingkungan dan staf litbang yang biasa disebut user, ketua wilayah, dengan 3 motivasi utama yang kami ajukan. Pertama, pentingnya yang sudah vaksin versus yang belum vaksin ketika terpapar, itu beda sekali. Kemudian yang kedua, bahwa kita ini selalu harus berrelasi dengan tetangga tanpa memandang agamanya, dan ini momentum penting kita bisa semakin dekat dengan tetangga kita yang beda agama. Dan yang ketiga, saya tambahkan, panitia inti itu sudah kerja keras Bandung Bondowoso untuk mengejar ini, bukan hanya pikiran, bukan hanya tenaga, bahkan sebagian besar pendanaan itu hasil bantingan panitia inti itu. Tetapi semua itu tidak ada artinya kalau teman-teman pengurus lingkungan tidak mengambil bagian. Kuncinya ada di pengurus lingkungan. Hanya terus terang saja saya harus mengatakan bahwa tiba-tiba kami terkejut dari angka yang semula terakhir kami cek tanggal 16 itu baru sore, itu baru 715. Dalam waktu satu setengah jam itu sudah melonjak sampai 1.300-an. Itu yang terjadi. Tapi itu pertanda bahwa masyarakat memang sangat membutuhkan. Apapun keputusan yang diambil, pasti ada pro dan kontra. Ada yang menerima dan ada yang menolak. Sudah begitu, kalau tetap dilaksanakan dan dilakukan sendiri, maka bebannya akan menjadi lebih berat. Pelayanan membutuhkan sinergi. Dibutuhkan kerendahan hati untuk berani dan mau menggandeng orang-orang di sekitar kita. Dan semakin besar, semakin luas sinerginya, tentu pelayanan semakin dimudahkan, kan? Kami di Paroki Pakem sudah mempunyai paguyuban tenaga kesehatan paroki yang berjumlah kurang lebih 53 peserta atau 53 anggota, dan di situ ada dokter, ada perawat, dan juga ada bidan. Nah, karena ada kegiatan ini, secara otomatis kami yang pertama adalah jawel di paguyuban tersebut, baik dokter, kemudian perawat. Kemudian kami juga bekerja sama dengan Stikes Pantirape. Kami mohon untuk bantuan dari mahasiswa untuk membantu di pengukuran tensi dan juga di observasi. Dan kebetulan kami dibantu 15 orang. Kemudian kendala dan tantangan yang kami hadapi adalah ketika kami sudah fix di tanggal hari ini 21, ternyata bebarengan dengan tugas dari para nakes yang sudah kami catat sebagai calon relawan. Jadi kami harus mencari ganti, dan kebetulan kami ada beberapa teman dari nakes paroki yang bekerja di Rumah Sakit Sarjito dan juga Panti Rini. Jadi kami dibantu dari perawat Panti Rini dan juga Panti Nugroho. Selain itu juga dari Sarjito. Selain itu kami juga didukung tim dokter dan perawat dari GKJ Pakem.
Relawan selain tenaga kesehatan yang terlibat dalam kegiatan ini adalah dari tim keamanan paroki, kemudian dari OMK. OMK kami melibatkan kurang lebih 30-40 OMK. Kemudian beberapa wakilnya kami ajak untuk rapat koordinasi. Rapat koordinasi 1 kali, kemudian kami 1 hari sebelum pelaksanaan kami laksanakan untuk briefing bersama di tempat ini untuk mengatur bagaimana nanti alur pelaksanaan vaksinasi ini, karena memang dari target yang diberikan kepada kami untuk 15 menit 75 peserta itu bukan hal yang mudah bagi kami, tetapi bersama teman-teman di kepanitiaan dan seluruh relawan kami bersinergi dan bekerja bersama. Sekali lagi, butuh keberanian untuk bersinergi dan berkolaborasi, termasuk dengan mereka siapapun itu yang berada di luar atau bukan anggota gereja Katolik. Dan saya percaya ada banyak orang baik di luar sana yang mau terlibat. Ada orang-orang hebat yang mau berpartisipasi dengan cara dan kemampuannya masing-masing. Sekali lagi terima kasih atas semua bantuan kerjasamanya selama ini dan memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Sleman. Mudah-mudahan kerja baik ini, kerja ikhlas ini nanti akan mendapat pahala yang terlibat dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Keluarga Besar Gereja Santa Maria Assunta Pakem yang sudah mengadakan acara ini. Mudah-mudahan acara ini nanti dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan baik, sukses, tidak ada halangan satu apapun. Pada kesempatan kali ini perkenankanlah kami menyampaikan ucapan selamat kepada teman-teman di Gereja Katolik Maria Assumpta yang telah berkenan mengajak kerjasama kami dari Gereja Kristen Jawa Pakem di dalam kegiatan kemanusiaan. Pada hari ini adalah kegiatan vaksinasi massal untuk umum. Kami berharap kerjasama lintas agama di wilayah Pakem ini bisa semakin ditingkatkan dan semua ini bisa menjadi kemuliaan nama Tuhan, terlebih untuk gereja-gereja oikumene di wilayah Pakem ini. Tantangan ada, bukan untuk dihindari. Tantangan ada untuk dihadapi dan selalu ada jalan keluarnya. Dalam penyelenggaraan kegiatan ini ada rupa macam tantangan yang kami hadapi. Kalau dihitung menurut kronologi, kita mempunyai tantangan yang pertama adalah kaitannya pendataan. Kita harus mengumpulkan 1000 penerima manfaat di waktu yang singkat. Maka yang kita lakukan adalah melibatkan seluruh pengurus di tingkat lingkungan dan juga user-user pendataan litbang di paroki Pakem. Yang didata harus clear, ini bukan untuk umat Katolik saja, tetapi meluas pada seluruh siapa saja yang membutuhkan. Nah, tantangan muncul ketika baru 1 hari pendataan terjadi, data yang masuk itu melampaui angka 1.600. Maka kita berembuk bagaimana menata atau mengelompokkan, menyortir data ini. Kita lihat kemudian rentang waktu data itu masuk, kemudian kita prioritaskan yang masuk di waktu-waktu di awal. Yang kedua luar biasanya adalah ada anggota umat kita yang bisa menyusun sebuah website sehingga data itu dimasukkan di dalam website, sehingga yang merasa sudah mendaftar bisa mengecek melalui NIK-nya apakah sudah terdaftar atau belum. Yang kedua, waktu yang pendek ini harus kita kejar dengan koordinasi bersama dengan Kapanewon Muspika yang ada di sini, dan luar biasa kami merasakan dukungan dari Bapak Camat, Bapak Kuramil, Bapak Kapolsek, Bapak Lurah, dan juga Bapak Dukuh dari Padukuhan Sukunan ini. Semua mendukung dan semua membantu kita, termasuk juga dari Dinas Kesehatan. Kita tahu situasi pandemi ini pundak berat ada di Dinas Kesehatan.
ketika harus memastikan masyarakat warga negara Indonesia mendapatkan vaksin. Ini juga menjadi sebuah tantangan ketika kita harus berkoordinasi secara rapat. Kenapa? Karena kita tidak punya pengalaman menyelenggarakan giat seperti ini. Tetapi puji Tuhan, walaupun dengan segala macam keterbatasan, koordinasi bisa berjalan dengan baik. Tantangan yang berikutnya adalah bagaimana kita menata sebuah kepanitiaan yang memastikan yang terlibat maupun yang menerima manfaat bisa merasakan suasana yang nyaman, menyenangkan, tidak uyel-uyelan. Oleh sebab itu, teman-teman panitia memastikan mulai dari parkiran sampai pintu keluar, panitia harus menjawab dengan ramah. Sehetik apapun, sekredit apapun, harus menjawab dengan ramah. Tantangan yang berikutnya adalah bagaimana kita mengkondisikan 160 panitia memahami alur mulai dari awal mula sampai dengan selesai, sehingga panitia tidak boleh menjawab. Kalau ada pertanyaan tidak boleh menjawab, maaf kami tidak tahu, tapi harus menjawab. Saya koordinasikan dulu, nanti jawaban saya berikan kemudian. Ini kira-kira adalah upaya kita supaya giat ini diberikan dengan penuh keramahan, menyenangkan, dan semua merasakan kebahagiaan. Mengadakan vaksinasi bukanlah upaya yang berseberangan, apalagi melawan upaya pemerintah. Tetapi ini adalah bentuk tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial gereja untuk membantu pemerintah mengupayakan tercapainya Indonesia yang sehat. Saudara-saudara, salam sehat sejahtera. Saya Romo Wondo, PKP Jawa Barat. Saat ini berada di Paroki Pakem yang sedang menyelenggarakan vaksinasi bekerja sama dengan Dinkes Kabupaten Sleman. Dan ini langkah yang baik. Kita punya gambaran ini sebuah peperangan. Pada saat mereka terpapar, umat kita terpapar, warga kita terpapar, kita kerjakan relawan kita. Kita bersikap bela rasa. Itu menanggulangi yang dihilir. Sekarang yang sehat kita sikat dengan vaksinasi, dan itu di hulunya. Jadi antara yang di pucuk dan yang di bawah kita tangani secara bersama-sama dan proporsional. Oleh karena itu saya mendukung dan menghimbau seluruh paroki-paroki untuk memikirkan bagaimana seluruh umat dan warga masyarakat sekitar tervaksinasi. Jangan khawatir, kita bekerja sama dengan pemerintah, kita bekerja sama dengan pihak-pihak yang berkaitan, dan terus-menerus kita oyak. Jangan menunggu, tapi dioyak. Karena Dinkes juga memiliki aneka macam pekerjaan yang bingung, yang banyak sekali, maka kita proaktif dan kita ngoyak. Itu penting. Karena apa? Kita mendukung negara kita ini untuk menyelesaikan pandemi. Paroki-paroki sekali lagi saya ingatkan, jangan takut bekerja sama dengan pemerintah, doyak mereka. Karena mereka harus diingatkan terus-menerus, harus diserukan terus-menerus, dijaluk vaksinnya, diminta vaksinnya, dan diminta langkah-langkahnya. Kita proaktif, tidak menunggu dan tidak pasif. Salam sejahtera, tetap semangat. Saya berharap semuanya sehat, Romo-romo juga sehat, seluruh Dewan Paroki dan umat sehat semua. Ayo kita berjuang bersama, akhiri pandemi ini. Kita bisa, Indonesia bisa. Mari bergerak.